Yuk, kita langsung mulai aja ya. Biar cepat aja nih. Soal nanti sore saya ada acara lagi. Oke, baik. Tema kita kali. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kali ini kita masuk pada tema terkait kapasitas kerja dan kelelahan kerja. Kapasitas kerja tentu saja ini kaitan sekali sama berkaitan dengan ergonomi, di mana ketika faktor fisik, kalau kita bicara ergonomi itu biasanya kan cara kerja, fisik kerja kita, kekuatan fisiologis kita, apabila tidak ditunjang dengan optimalisasi pada misalnya kita desain kerja dan sebagainya, tentu saja akan menyebabkan kapasitas kerja yang menurun dan kelelahan kerja yang akan cepat terjadi kelelahan kerja. Nah, ini tentu saja menjadi masalah. Nah, apa saja sih sebenarnya terkait kapasitas kerja dan kelelahan kerja ini? Mari kita coba untuk cari tahu. Oke. Kapasitas kerja tentu saja, nah ini kan diperlukan, tadi seperti disampaikan bahwa diperlukan keserasian antara pekerjaan, kemudian juga pekerjanya juga. Jadi kalau kita lihat kemarin itu seperti yang ada di diagram samping ini, antara task demand atau apa sih, ke tuntutan kerja, task demand kan tuntutan kerja, dengan work capacity atau kapasitas kerja. Nah, tentu tujuan daripada ergonomi untuk ada keseimbangan antara kapasitas kerja dan beban kerja, sehingga akan performan yang baik akan didapat. Nah, tentu saja secara umum kemampuan, kompetensi, dan keterbatasan manusia ini sangat berpengaruh. Jadi berpengaruh terkait kapasitas kerja. Jadi kalau kita definisikan kapasitas kerja itu sebenarnya gini, kayak apa yang mampu dilakukan pekerja. Jadi kayak misalnya ability. Jadi kalau kapasitas kerja itu kan apa ya, work capacity atau kemampuan atau mampu, apa yang mampu dilakukan oleh pekerja. Sementara kalau task demand atau tuntutan kerja itu adalah apa yang harus dilakukan pekerja. Jadi apa yang mampu dan apa yang harus, sehingga ketika antara kemampuan dan keharusan itu seimbang, tentu akan dapat performa yang baik. Nah, kalau harganya murah, kita beli. kapasitas kerja itu sendiri masa kipas doang harganya mahal. dipengaruhi. Jadi keterbatasan manusia atau kapasitas kerja manusia itu dipengaruhi sekali oleh berbagai faktor. Misalnya ya, umur, kemudian juga dipengaruhi juga oleh jenis kelamin, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh ras, suku, kemudian ada antropometrinya, kemudian juga ada ada status kesehatan, gizi, kemudian kebugaran, kesegaran jasmani, kemudian juga ada faktor pendidikan, kemudian faktor keterampilan, kompetensi, kemudian budaya, culture, kemudian ada juga tingkah laku atau kebiasaan, kemudian kemampuan juga untuk beradaptasi. Nah, kalau kita lihat bahwa umur misalnya, kita sebagaimana kita tahu ya, umur seseorang sangat berbanding lurus dengan kapasitas fisik seseorang atau kemampuan kerja seseorang. Nah, di mana puncak maksimum yaitu kapasitas fisik itu biasanya di
umur 25 tahun. Nah, jadi makanya kalau kita perhatikan atlet-atlet dia punya puncak karir atau misalnya di prestasinya yang menonjol itu di umur sekitar 20-an, 25 atau pokoknya di 20-an di kepala dua. Nah, kemudian nanti perlahan dia akan menurun. Nah, jadi misalnya umur 50 atau 60, maka otomatis kekuatan otot dia akan menurun. Jadi sehingga akan apa ya mempengaruhi juga kapasitas kerjanya itu, kapasitas fisiknya itu. Jadi mengalami penurunan 25% pada umur 50-60, termasuk juga kemampuan sensoris dan motoris menurun sebanyak 60%, bahkan dia lebih besar lagi 60%. Jadi kayak daya ingat dia, kemudian apa ya gerakan yang tadinya gesit gitu ya, kemudian jadi misalnya menurun, jadi misalnya tidak gesit lagi bahasa ini, tidak gesit. Jadi kemudian juga pada umur di atas 60 tahun, maka eh, kapasitas fisiknya itu akan mencapai hanya 50% dari orang yang berumur 25 tahun. Jadi kalau di atas 60 tahun, maka dia 50% dari orang yang ketika dia berumur 25 tahun. Jadi menurunnya sangat jauh sekali. Nah, tentu saja hal ini juga karena secara fisiologisnya tubuh ini kan mengalami penurunan ya, baik dari masanya, kemudian kekuatan apa ya organ-organ tubuh sendiri itu menurun. Maka misalnya kapasitas paru-paru, volume oksigen itu menurun. Jadi apalagi kalau misalnya dia tidak diimbangi dengan kebiasaan, misalnya seseorang itu punya kebiasaan olahraga, maka kalau dia eh, kurang olahraga, maka tentu akan menurun, akan proses penurunannya itu kan jauh lebih cepat. Makanya kalau kalian pernah lihat itu Adi Ray itu dia umurnya 52 ya, 50, pokoknya di atas 50 lah. Tetapi kemampuan fisiknya itu jauh dibanding dengan misalnya orang yang berumur sama. Karena memang kalau Ardere itu dia bahkan punya prinsip dia menguatkan otot supaya tulangnya kuat dan supaya otomatis uh, 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 apa sih uh, dia jadi otot otot ototnya dibangun, lemaknya hilang, kemudian juga uh, tulangnya pun mengalami penguatan sehingga proses penuaannya pun jadi mundur gitu. Makanya kalau Adera itu kalau saya suka nonton apa ya kayak vlognya atau apa itu selalu seperti itu. Dia bilang saya jauh kalau dari apa umur umur apa ya umur fisiologisnya itu dia bahkan setara dengan umur yang mungkin 30-40-an gitu loh. Umur fisiologis jadi tetapi kalau umur umur ininya umur apa istilahnya umur apa sih kalau umur fisiologis umur biologis tuh kebalik ya pokoknya kalau istilah tampilannya itu dia seperti umur apa 30-40-an, tetapi kalau umur aslinya itu udah lebih dari 52. Jadi apa kebalik apa fisiologis sama biologis lah apa gitu, umur fisiologis atau umur biologis seperti itu. Jadi itu nah itu jadi volume oksigen menurun, volume maksimum oksigen menurun, kemudian juga sensoris tadi kan mengalami penurunan sampai 60%, maka otomatis ketajaman penglihatan, pendengaran tentu akan menurun. Termasuk juga akhirnya kelincahan ya, kecepatan berpikir karena sensorisnya juga menurun, kecepatan berpikir, kecepatan untuk mengolah informasi itu menurun. Pengambilan keputusan juga mengalami penurunan, kemudian kemampuan mengingat jangka pendek. Makanya jadi ada yang ibaratnya kalau boleh dibilang jadi suka dibilang pikun lah apa segala. Padahal apa karena mengalami penurunan kemampuan memori jangka pendek. Kan suka dia pakai kacamata misalnya pakai kacamata atau udah ditaruh di kepala
di rambut, terus bilang mana kacamata gitu. Jadi yang seperti itulah, Wan. Jadi sebenarnya itu jangka pendek, gitu. Tapi mungkin jangka panjangnya dia masih ingat gitu, ada beberapa hal-hal memori-memori tertentu yang panjang yang dia masih ingat. Nah, tentu saja ini akhirnya dengan pengaruh umur ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan jenis pekerjaan yang cocok dengan seseorang. Jadi umur, jadi tidak lagi misalnya dia eh, ke lapangan gitu kan. Kalau misalnya udah umur 50 maka dia ditarik ke back office, dia tidak lagi turun di rig dan sebagainya gitu loh. Karena memang dari sisi faktor umurnya itu jadi semuanya mengalami penurunan baik otot maupun misalnya sensoris, motoris dan sebagainya. Jadi pemilihan-pemilihan pekerjaan itu berpengaruh. Kayak kalau dulu kan apa ya eh, adalah ibaratnya kalau saya ingat itu dulu tuh kayak di BRI ya, BRI itu ada persyaratan umur gitu untuk menjabati posisi tertentu, misalnya kadif atau segala macamnya itu kadif misalnya harus di atas umur 45 atau di atas 40, umur 40 gitu syaratnya kadif misalnya seperti itu. Kalau masih terlalu muda gimana ya, faktor emosi juga kadang-kadang. Padahal pada saat pada level-level pengambil keputusan itu kan bukan hanya kecerdasan tapi juga kematangan emosional, sehingga itu biasanya dicapai pada usia-usia di atas 40-an gitu. Makanya dulu tuh seingat saya tuh dulu kalau di BRI itu ada yang istilahnya kalau dibilang urut kacang. Sebenarnya bukan urut kacang, tapi sebenarnya secara kematangan atau kemudian itu menjadi pertimbangan di situ. Nah, cuman kalau sekarang kan udah berbeda ya, eranya sudah era apa sih yang muda-muda, bahkan saya kemarin itu sempat lihat ada direksi di BRI, salah satu direksi BRI itu umurnya baru 45 atau 48 gitu. Jadi sudah ini banyak yang muda-muda. Tapi kelihatan dari pola pola pengambilan keputusannya, akhirnya saya bisa lihat bahwa memang banyak sekali pertimbangan atau kebijakan itu yang terburu-buru. Jadi dari sisi emosional lah, mungkin dari sisi emosional. Nah kemudian, oke itu faktor usia. Nah kemudian juga ini ada jenis kelamin, di mana kalau kita bicara jenis kelamin maka kita tahu bahwa wanita gender wanita itu biasanya jadi wanita secara umum itu mempunyai kekuatan fisik itu 2/3 dari kemampuan fisik pria. Nah, jadi ini untuk yang umum ya, maksudnya kita misalnya uh, wanitanya itu bukan bukan misalnya bukan atlet atau kan, karena gini kan beda ketika kekuatan fisik itu dilatih, maka bisa jadi perempuan itu misalnya wanita itu bisa melebihi laki-laki itu bisa. Tapi ini secara alamiahnya, misalnya prianya nggak bukan yang seorang atlet dan perempuannya juga bukan seorang atlet, jadi sama-sama misalnya apple to apple lah gitu misalnya. Nah, sehingga kalau di sini dilihat bahwa memang pada dasarnya kekuatan fisiknya itu 2/3 dari kekuatan fisik pria. Nah, namun dalam hal ini wanita juga itu punya kelebihan dalam hal misalnya ketelitian, kesabaran, biasanya itu eh, wanita cenderung seperti itu. Makanya eh, banyak pekerjaan-pekerjaan yang misalnya sifatnya membutuhkan ketelitian, misalnya akuntan gitu. Kemudian pembukuan lah, kemudian biasanya kalau itu di keuangan itu banyak ditempati oleh wanita karena dia ada sisi ketelitiannya. Kemudian juga umumnya juga memang apa ya, kalau dari sisi karakternya, misalnya kalau 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 pria itu mungkin boleh bilang eh, eh, maunya cepat, yang gampang-gampang aja gitu. Sementara kalau wanita itu lebih banyak pertimbangan, misalnya dalam hal-hal pertimbangan itu lebih 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 banyak.
lebih ini. Nah, kemudian juga dari kondisi fisik ini, tentu saja wanita jadi membutuhkan volume oksigen eh, itu lebih rendah dari pria, karena dia tidak terlalu banyak aktivitas fisik. Dia 15 sampai dengan 30% itu lebih rendah dari pria. Nah, sehingga kondisi ini menyebabkan persentase lemak tubuh wanita lebih tinggi dan kadar HB darah lebih rendah dari pria. Itu karena kapasitas oksigennya itu lebih rendah dari pria. Nah, kalau kalau kalian perhatiin kan kadar HB perempuan itu berapa sih? 12 sampai 14 ya kalau saya lupa. Terus kemudian kalau yang laki-laki itu kan sampai pada 17 kalau nggak salah. Jadi memang lebih tinggi kadar HB-nya. Karena itu kan balik lagi ke faktor fisik atau fisiologisnya daripada pria dan wanita itu memang berbeda. Kemudian juga wanita itu maksimal aerobnya, tenaga aerob itu 2,4 liter per menit, sedangkan pada pria sedikit lebih tinggi, yaitu 3,0 liter per menit. Jadi ini juga wanita tuh lebih tahan terhadap suhu dingin dibanding suhu panas. Nah, akibatnya pekerja wanita kalau dia di lapangan itu lebih sering pingsan. Kan kalau dulu saya ingat waktu pas lagi upacara ya, kalau misalnya waktu sekolah itu banyak sekali tuh teman-teman yang perempuan itu yang wanita itu yang pingsan ketika acaranya berlangsung misalnya lama gitu loh. Karena ternyata di sini setelah saya pelajari lagi kan, oh seperti itu ya, sehingga apa karena lemaknya lebih tebal sehingga dia ketika ini dia tidak tahan sama suhu panas, tidak tahan sama suhu panas karena kan lemak tebal ditambah panas tubuh, sehingga itu menyebabkan mudah sekali misalnya heat cramp, jadi bisa menyebabkan pingsan gitu. Nah, tentu saja jadi untuk dapat optimalisasi dari kerja, maka harus diusahakan pembagian tugas antara pria dan wanita kemampuan, kepantasan dan keterbatasan masing-masing. Jadi kayak misalnya kalau perempuan lebih banyak di office, kemudian laki-lakinya kemudian banyak di lapangan, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan fisik misalnya yang melibatkan fisik ya, kayak misalnya mengangkat dan sebagainya, angkat, mendorong sebagainya, itu diserahkan kepada pria, sementara wanita lebih pada kerjaan misalnya yang membutuhkan ketelitian, accounting, kemudian apa ya merakit merakit dan sebagainya kan, elektronik ya, itu perempuan tuh teliti banget. Kemudian kayak garment itu kan dia apa ya, karena ketelitiannya itu. Nah, kemudian juga dari sisi antropometri. Antropometri tentu saja dia ukuran tubuh seseorang itu akan mempengaruhi kesesuaian dengan misalnya alat-alat kerja, stasiun kerja ya. Kemudian juga eh, tentu saja hal ini akan mengaruhi daripada produktivitasnya. Jadi kayak misalnya ketidaksesuaian misalnya antara postur kerja tentu akan mempercepat proses misalnya kelelahan, atau bahkan mungkin bisa jadi bahkan cedera. Data antropometri ini sangat penting ya dalam menentukan alat dan cara mengoperasikannya. Jadi uh, untuk kemudahan proses aktivitas kerja itu tentu juga antropometri menjadi perhatian. Kesesuaian hubungan antropometri pekerja dan alat di gedungan akan berpengaruh pada sikap kerja, tingkat kelelahan, kemampuan kerja, dan produktivitas kerja. Nah, ini juga pada saat antropometri juga diterapkan pada saat misalnya proses seleksi penerimaan tenaga kerja. Jadi selain kalau kita bicara ergonomi kan prinsip luhurnya itu adalah manusia itu sebagai subjek dan objek, sementara pekerjaan itu harus atau lingkungan kerja, peralatan dan semuanya itu harus disesuaikan ke
manusianya. Cuman dalam kenyataan kan tidak bisa seideal itu. Kalau misalnya setiap kenyataan seideal itu, maka setiap orang di tempat kerja tentu akan dibuatkan misalnya bangku khusus, meja khusus dan sebagainya. Dan itu tidak bisa maksud dalam hal ini karena kita berusaha untuk memperlakukan secara general. Gitu loh. Nah, jadi tentu saja ketika kita bicara supaya setiap orang punya kesempatan yang sama, maka dilakukanlah misalnya seleksi. Nah, seleksi inilah nanti yang akan kemudian uh, menyesuaikan orang-orang sumber daya SDM yang dibutuhkan itu yang sesuai nanti kemudian dengan misalnya pekerjaannya ada. Jadi kayak ada nih pekerjaan misalnya tentara ya, tentara, polisi, kemudian pilot dan sebagainya. Nah ini kan pekerjaan yang ada tuh seperti itu. Nah butuh orang-orang yang bisa untuk itu, gitu loh. Makanya ada seleksi tinggi. Kan itu kalau seleksi tentara itu kan masuk Akmil ya, ada Akademi Militer. Ketat itu. Harus ini, fisiknya begini, tingginya segini. Kemudian misalnya tidak buta warna sebagainya itu sangat ini ya. Karena itu memang disesuaikan untuk nanti pekerjaan yang ada tuh membutuhkan orang-orang yang misalnya yang untuk berperang misalnya, otomatis kondisi fisiknya harus orang yang butuh misalnya untuk pilot misalnya, pilot itu kan orang yang butuhnya tinggi tinggi supaya bisa menjangkau instrumennya, alat peralatannya. Kemudian juga kalau ini juga contohnya misalnya orang gemuk, dia nggak cocok misalnya untuk pekerjaan di lapangan, di outdoor gitu, karena akan menyebabkan misalnya dia akan sering pingsan nantinya. Kemudian juga pekerjaan yang memerlukan kelincahan itu juga ada, kayak misalnya satpam. Satpam kan butuh kan fisik fisik banget ya misalnya, karena dia harus kuat berdiri lama sebagainya. Nah itu tentu ada seleksinya, seleksi apa nah inilah yang peran daripada antropometri dalam dalam seleksi penerimaan tenaga kerja. Kemudian juga digunakan tentu saja data-data antropometri ini digunakan untuk mendesain kemudian tempat kerja untuk berapa luas apa apa sih cubicle dan sebagainya, kemudian lingkungan kerja, kemudian mesin-mesin, kemudian alat-alat sarana kerja untuk konsumen. Dan ini penting sekali apa maksudnya data-data antropometri ini dalam hal misalnya desain produk itu sangat. Jadi jangan sampai kita mendesain suatu produk tetapi tidak bisa digunakan karena ternyata misalnya nggak sesuai jari-jari kita, misalnya jari-jari kita tuh umumnya besar-besar gitu loh. Kemudian dibuatlah misalnya keyboard dengan misalnya ukuran touch-nya itu kecil-kecil, ya susah, akhirnya nggak laku karena orang merasa nggak nyaman untuk mengetik dengan menggunakan keyboard tersebut. Jadi produksi gagal dibeli gitu maksudnya. Oke, kemudian juga ini status kesehatan atau nutrisi ya. Ini penting juga status gizi karena status gizi berhubungan erat dengan produktivitas dan efisiensi kerja. Kekurangan nutrisi secara jumlah maupun secara kualitas ini dapat mengganggu kapasitas kerja. Jadi perlu keseimbangan antara intake energi dan output yang dikeluarkan. Makanya nggak heran kalau misalnya pekerja kasar ya, konstruksi atau misalnya kuli-kuli bangunan itu mereka makannya banyak, nasinya muncung, lauknya yang penting nasinya banyak gitu, lauknya mau dikit nggak apa-apa. Karena memang dari tingkat kebutuhan energinya, makanya kuantitatif yang dibutuhkan itu kan bukan kualitatif, karena membutuhkan energi yang bisa dipakai spontan gitu misalnya. Nasi itu kan paling cepat ininya
dia apa? Dia karbohidrat simpel ya. Jadi langsung dipakai, diolah jadi tenaga gitu. Status kesehatan tubuh yang sehat juga perlu nutrisi agar dapat dicerna dengan baik. Jadi proses ini juga proses istilahnya penyerapan pun membutuhkan nutrisi yang baik. Kemudian juga pemberian snack. Nah, jadi faktor-faktor kayak misalnya ada tea time, kemudian ataupun break break apa break lunch atau apa segala macam. Nah, ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dibanding hanya kalau misalnya kita memberi sekali saja pada waktu makan siang atau saat jam istirahat. Jadi makanya kalau kita ikut-ikut kayak apa ya kayak seminar internasional atau conference itu kan pasti ada waktunya itu tiap 3 jam itu suka ada istirahat, break, tea break lah, coffee break lah dan sebagainya itu. Jadi misalnya acara mulai jam 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 berapa ya? Jam 7 lah. Sambutan bla 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 dan sebagainya. Nanti jam 9 atau setengah 10 udah ada tea time gitu, tea time. Dan nanti mulai lagi acaranya jam setengah 1 mulai acara apa? Acara lunchnya atau sekalian isoma segala macam. Ntar mulai lagi acara istirahat lagi nanti sekitar jam 3, setengah 4 coffee time gitu sebagainya. Jadi apa ya ya itu sebenarnya karena gini kalau aktivitas yang dinamis yang berpindah-pindah yang bergerak itu mungkin tingkat kejenuhannya itu kan akan sedikit ya ketimbang kalau aktivitas yang statis. Kalau kita nonton hadir di seminar, kemudian di webinar, di ya seminar lah seminar atau apa lokakarya atau apa itu kan biasanya duduk aja. Nah, itu aktivitas statis itu sangat sekali kadang-kadang membosankan jenuh dan sebagainya. Dan tubuh kan nggak banyak bergerak jadinya. Jadi perlu diistirahatkan. Nah, ini juga dengan memberikan misalnya snack atau makanan ringan dengan waktu sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi yang tadinya misalnya ngantuk-ngantuk jadi kuat lagi, melek lagi. Gitu. Nah, kemudian ini ada namanya kesegaran jasmani. Jadi kesegaran jasmani ini adalah suatu kesanggupan atau kemampuan dari tubuh manusia untuk melakukan penyesuaian, ya. Penyesuaian uh, atau adaptasi terhadap beban fisik. Jadi sehingga dia tidak menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki kapasitas cadangan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Jadi itu kondisi tubuh yang segar ya, tubuh yang segar atau fit lah ibaratnya ya. Dia memiliki kemampuan ya terhadap aktivitas atau beban fisiknya. Namun setelah aktivitas fisik dia tuh masih mampu memiliki cadangan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Karena kalau dia tidak sampai pada titik dia melewati kapasitas cadangan itu sudah terpakai, berarti kan dia akan yang boleh dibilang kelelahan itu posisinya. Karena semua kapasitas cadangannya pun terpakai sehingga dia menimbulkan kelelahan. Kalau ini enggak, dia masih seger lah itu ibaratnya. Setelah dia melakukan aktivitas, dia masih punya cadangan energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Itu kesegaran jasmani atau fitness gitu. Nah, komponen kesegaran jasmani atau yang disebut biometerik ini ada 10 komponen utama ya. Jadi ada kekuatan atau strength, di mana ini adalah kemampuan otot untuk memberikan atau menghasilkan gaya maksimal ya terhadap beban tertentu. Jadi kekuatan beban tertentu, mengangkat beban dan sebagainya. Itu kemampuan otot ya, untuk maksimum memberikan untuk dapat diberikan beban tertentu. Kemudian ada yang namanya daya tahan atau endurance. Endurance ini kemampuan otot lagi atau tubuh ini untuk
melakukan aktivitas dalam waktu tertentu, waktu yang lama gitu misalnya. Jadi seberapa lama? Kalau misalnya kayak kita kan suka naik sepeda kan, endurance itu kan kemampuan daya tahan fisik. Jadi berapa lama dia bisa. Makanya kan kalau kayak lomba-lomba sepeda apa apa lemok apa lemang bukan apa sih yang di Eropa itu sepeda apa sih? Lupa. Tour de France. Nah, Tour de France itu kan dia sangat sangat butuh apa ya daya tahan endurance ya karena jaraknya lumayan jauh. Tour de France. Nah itu endurance ya. Jadi seberapa lama sih gitu orang itu sanggup melakukan aktivitas fisik itu daya tahan endurance. Nah kemudian speed kecepatan. Nah kecepatan ini adalah kemampuan untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu yang singkat. Nah itu kecepatan. Jadi berapa daya tempuh apa kendaraan dari titik A ke titik B yang jaraknya 100 ya, 100 kilometer. Berapa kalau misalnya dia bisa menempuh dalam setengah jam atau dia 1 jam, nah itu kan itu speed. Makanya kan kecepatan itu bilang 100 km per jam atau 50 km per jam, nah itu kan speed kecepatan. Jadi jarak tempuh antara satu titik ke titik lain yang bisa di apa yang apa kecepatan dia, kemampuan dia. Kemudian koordinasi atau coordination, di mana kemampuan untuk apa ya mengintegrasikan gerakan berbagai bagian tubuh secara efisien. Jadi koordinasi, jadi apa ya kayak apa gerakan senam. Jadi kan apa gerakan-gerakan diintegrasikan jadi kayak uh, apa meliuk, kemudian melompat dan sebagainya, kemudian diintegrasikan oleh bagian tubuh ya secara efisien untuk satu gerakan. Jadi kadang kayak jadi kayak orang misalnya untuk melihat koordinasi misalnya bagaimana kemudian dia melangkah misalnya dengan apa ya, di satu garis lurus gitu ya, melangkah satu garis lurus misalnya dengan apa ya dengan menjaga keseimbangan, koordinasi. Nah, itu otot-otot itu kemudian dia bisa mengkoordinasikan sehingga dia bisa seimbang dan bisa melalui jalur tersebut. Jalur garis lurus tersebut. Kemudian ada kelenturan atau flexibility. Nah, flexibility ini apa ya fleksibel, fleksibel yaitu kemampuan apa, otot apa ya otot dan ini ya otot dan apa ya otot dan ini tulang misalnya rangka dan sendi lah sebenarnya untuk bisa mencapai gerakan maksimum atau misalnya kayak kalau itu kayak kalau orang split split kan fleksibel ke pelunturan jadi sampai seberapa kemampuan otot dan sendi itu bisa meregang gitu loh secara maksimum. Nah itu kayak kayak fleksibel karena kalau 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 dia apa kaku kan nggak fleksibel lah berarti ya. Kaku kalau fleksibel kan dia lentur kalau lawan dari fleksibel kan kaku jadi misalnya dia nggak bisa tubuh dia nggak bisa misalnya kayak kalau itu dia misalnya gerakan plank apa atau itu sampai nah itu dia nggak itu ada kelenturan di situ namanya jadi kalau dia lawannya kekakuan gitu. Kemudian ada kelincahan kelincahan kemampuan tubuh berubah posisi dari satu arah ke arah lainnya dengan cepat dan tepat kelincahan. Jadi melompat dari satu satu pijakan ke pijakan berikutnya lincah. Nah, jadi tapi koordinasi jadi dia bisa apa ya apa ya dari satu dari satu posisi ke posisi lain tubuh itu pasti ada perubahan-perubahan otot sendi ya
Nah, kemampuannya itulah dia bisa merubah dari satu posisi ke posisi yang lain dengan cepat dan tepat. Nah, itu yang dikatakan kelincahan. Ada juga keseimbangan, balancing, kemudian juga ada daya ledak atau power, kemudian akurasi, waktu reaksi atau dan sebagainya itu. Nah, tentu saja eh, kesegaran jasmani ini apabila tubuh kita misalnya memiliki eh, ke ke 10 hal ini, kan kekuatan, daya tahan, kemudian kecepatan, koordinasi, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya ledak, kecepatan dan waktu reaksi. Ini kalau tubuh kita memiliki ke 10 ini dalam kondisi yang baik, tentu bisa dikatakan sebagai kondisi jasmani kita memiliki tingkat fitness yang baik, tingkat kesegaran jasmani yang baik. Nah, dalam aktivitas pekerjaan, setiap tenaga kerja dituntut untuk memiliki kesegaran jasmani yang baik sehingga tidak merasa cepat lelah dan performa kerja itu dan kerja itu tetap stabil dan waktu yang cukup lama. Ya, karena ke 10 faktor ini dia dalam kondisi yang baik sehingga dia bisa bertahan dalam jangka waktu lama ketika dia melakukan aktivitas kerjanya. Gitu. Nah, kemudian juga ada namanya kemampuan kerja fisik, yaitu kemampuan suatu ya, kemampuan fungsi secara untuk mampu melakukan pekerjaan tertentu, memerlukan aktivitas otot pada periode tertentu. Nah, lama waktu aktivitas ini bervariasi ya antara beberapa detik untuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan sampai berapa jam untuk pekerjaan yang memerlukan ketahanan. Jadi ada yang memerlukan power, ada yang memerlukan endurance. Nah, ini lama waktu ini sangat bervariasi ya, tergantung dari uh, apa, uh, uh, jenis pekerjaannya. Gitu. Nah, ini jadi ada namanya kemampuan fisik, kemampuan fisik. Kemudian komponen daripada kemampuan kerja fisik dan ini kesegaran jasmani ditentukan oleh 3 hal, di mana ini sangat berpengaruh apabila misalnya ketiga halnya ini sering dilatih. Jadi fungsi olahraga sebenarnya juga untuk melatih ketiga hal ini. Jadi makanya jenis olahraga juga kan tujuannya ini ada 3 ini. Jadi eh, ada jenis olahraga yang fungsinya untuk meningkatkan kekuatan otot. Makanya jadi kayak olahraga beban, angkat angkat apa ya, barbel itu segala macam itu untuk meningkatkan kekuatan otot. Sementara ada untuk endurance, ketahanan. Biasanya kalau endurance ini kaitannya juga aktivitas misalnya untuk olahraga untuk jenis kardio biasanya juga kardio. Karena kardio ini dia juga biasanya ketika ketahanan kardiovaskuler meningkat, maka biasanya endurance-nya juga ketahanan atau endurance-nya itu juga meningkat. Jadi kayak karena kalau kita bicara kardio itu kan olahraga kardio itu biasanya tuh yang meningkatkan kemampuan jantung, paru-paru, dan sistem pembuluh darah. Makanya jantung, paru, dan pembuluh darah. Nah, itu jenis olahraga kardio itu biasanya misalnya lari, kemudian sepak bola, berenang, gitu loh. Berenang itu termasuk kardio. Nah, kalau misalnya berenang jarak jauh kayak ataupun olahraga maraton ya, lari maraton, itu meningkatkan kardio dan juga ketahanan atau endurance atau muscular endurance. Nah, itu jadi saling berkaitan. Beda hal dengan tadi yang kekuatan otot untuk meningkatkan muscle strength. Nah, itu dia biasanya olahraga beban. Beban mengangkat, menarik, mendorong, yaitu itu untuk membentuk otot. Sementara kalau yang
ketahanan atau endurance biasanya sama dengan kardiovaskular. Nah, oke. Kemudian juga kita bicara terkait kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga maksimum yang digunakan oleh suatu grup otot di bawah kondisi tertentu. Kondisi tertentu ya kekuatannya. Kemudian biasanya ditentukan setelah beberapa putaran kerja. Jadi setelah beberapa repetisi. Nah, itu untuk kekuatan otot. Nah, kemudian terdapat dua macam kekuatan otot, yaitu kekuatan otot statis dan dinamis. Nah, kekuatan otot statis itu tidak termasuk gerakan selama pergerakan. Jadi yang statis pada saat tubuh itu diam. Gitu loh. Atau misalnya aktivitasnya, misalnya aktivitas otot itu pada saat dia menghasilkan tenaga maksimal, namun tanpa ada perubahan dari panjang otot. Jadi pada saat otot kontraksi, namun tidak terjadi misalnya pergerakan sendi. Jadi posisi mengangkat dan menahan misalnya, atau dia kayak dia gambar-gambar ini kan dia lebih ke arah otot-otot itu statis. Jadi kayak mengencangkan otot, tapi dia tidak membuat otot sambil bergerak. Jadi hanya misalnya kayak ini, menekuk tangan, gitu. Kemudian ada menekuk kaki, sehingga otot bagian paha itu misalnya ketarik gitu loh. Tapi dia tidak bergerak, diamnya ditarik, gitu, diregangan gitu. Nah, itu kan statis tuh, kekuatan otot statis. Sama kayak tadi yang posisi mengangkat. Jadi makanya jadi kayak kalau kalau perhatikan juga misalnya untuk olahraga angkat besi ya. Angkat besi itu kan dia bukan cuma mengangkat terus begitu langsung turunin, enggak. Jadi ada ketika dia mengangkat, langsung disuruh nahan 3 detik biasanya. Itu kan aturannya begitu. Jadi ketika diangkat misalnya kayak clean and jack kan gitu. Clean and jack. Dia ngangkat, set, begitu dia angkat, tak, tahan 3 detik. 1, 2, 3, baru dijatuhkan. Kalau dia nggak bisa sampai menahan 3 detik, langsung dijatuhin, nah itu udah fall dia. Fall. Jadi nggak cuma sembarangan main angkat aja, tapi ada aturannya, ada tekniknya, dan ada mana yang dianggap angkatannya itu sah atau tidak. Karena kalau dia statis tadi itu, ketika dia ngangkat terus dia nahan selama 3 detik, nah itu kata statis tuh. Maka ada gerakan-gerakan, maka di angkat besi itu misalnya itu ada statis dan dinamis. Dinamis pada saat otot itu kontraksi untuk mengangkat suatu beban ininya, angkatan besinya itu. Nah, pas dia menahan selama 3 detik, nah itu statis. Jadi nggak bisa dia cuma angkat begitu sampai langsung jatuhin lagi. Nah, itu fault dia. Nah, jadi tadi ya otot statis tidak termasuk beberapa gerakan selama pengerahatan fisik. Nah, kemudian otot statis juga dikenal sebagai kontraksi volunteer maksimum atau isometrik. Yaitu tenaga maksimum digunakan untuk suatu grup otot setelah percobaan. Jadi makanya kalau itu single trial, kemudian diukur kekuatannya misalnya mengangkat ya, kemudian berapa ototnya itu kontraksi. Nah, pada saat single trialnya itu sebenarnya kekuatan otot statis itu. Karena kalau dilakukan berkali-kali, maka akan dapat rata-ratanya sih sebenarnya. Tapi itu pada saat single trial itu dikatakan sebagai kekuatan statis itu yang diukur. Ini kan ada misalnya gerakan mendorong dinding. Nah, itu kan dia dorong dinding kan dia melakukan kekuatan kontraksi otot, namun ditahan karena dinding nggak bergerakan. Menahan beban kayak tadi, menahan beban, mengangkat beban. Kalau menggerakkannya kekuatan otot. Kemudian ada kekuatan otot dinamis, yang tadi statis, yang ini dinamis. Di mana kalau kita bicara otot dinamis itu, maka beban maksimum yang dapat ditangani oleh seseorang
waktu atau beberapa kali tanpa istirahat di antara repetisi tersebut. Jadi kayak gerakan-gerakan ini kan ada pergerakan sendi juga di situ. Sehingga otot itu apa jadi bukan cuma otot tapi juga skeletal. Jadi kekuatan otot, kemampuannya otot skeletal atau untuk melakukan kontraksi atau tegangan maksimal dalam beban kemudian menahan. Jadi berkali-kali itu yang kemudian itu di ototnya itu bergerak. Jadi kontraksi relaksasi. Nah, itu yang dikatakan sebagai dinamis. Jadi ketika terjadi aktivitas itu, beban maksimal yang bisa ditangani selama beberapa kali itu menandakan kekuatan otot itu. Kalau di sini dibilang 10 kali ya. Contohnya 10 kali repetisi baru kemudian istirahat gitu. Makanya kan kalau kita olahraga juga gitu kan, kadang satu repetisinya itu misalnya 10 atau kadang ada yang 8. Itu kan 8 tergantung. Itu untuk kekuatan otot biasa. Kelelahan kerja yaitu gejala yang ditandai oleh penurunan kinerja otot, perasaan lelah, kemudian penurunan kesiagaan. Jadi kalau atau dalam definisi lain bahwa dikatakan kelelahan kerja itu adalah suatu kondisi penurunan efisiensi kerja. Menurunnya efisiensi kerja, kemudian ada juga penurunan performance dan ketahanan fisik atau mental. Penurunan ketahanan fisik atau mental untuk melanjutkan kegiatan. Jadi kondisi apa ya kelelahan secara fisik maupun mental. Jadi di mana terjadi penurunan efisiensi kerja, performa, kemudian juga ketahanan fisiknya itu. Jadi apa ya? Tentu saja ini berkaitan ya, sangat berkaitan karena dengan beban kerja yang dikerjakan. Karena kalau kita bicara kelelahan tuh ada namanya kelelahan fisiologis dan juga ada psikologis kelelahan kerja. Jadi ada yang fisik dan ada psikologis. Nah, kalau fisik ini biasanya karena aktivitas otot itu melakukan kontraksi dan relaksasi tadi sehingga terjadi penumpukan misalnya asam laktat. Nah, itu jadi pegel-pegel. Nah, itu biasanya yang dikatakan sebagai kelelahan fisik. Makanya ketika tubuh itu udah menghasilkan asam laktat yang otot aktivitas otot itu menghasilkan asam laktat yang banyak, terlalu banyak, bahkan bisa menyebabkan misalnya selain kelelahan fisik juga bisa kadang kram kan. Kalau kram itu misalnya kondisi dia sudah melewati ambang kelelahan, akhirnya otot itu jadi kram, dia nggak bisa bergerak. Nah, kemudian juga ada yang namanya kelelahan psikologi itu misalnya kejenuhan ya, karena misalnya bekerja itu aja gitu, jadi akhirnya dia jenuh, bosan, kemudian menyebabkan kurang motivasi, kemudian emosi marah, emosi tinggi, stres dan sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai kelelahan psikologis. Nah, kelelahan eh, fatigue ya, tadi eh, kelelahan otot, kemudian ada juga istilahnya kelelahan eh, psikologis ya. Nah, ini eh, biasanya menimbulkan gejala-gejala. Ada gejala-gejala kayak misalnya kalau otot misalnya otot ini jadi nyeri, kaku misalnya. Kemudian ada penurunan kekuatan otot. Jadi kayak misalnya kalau orang nahan beban ya, ngangkat beban kemudian dia tahan beberapa lama, itu lama-lama tiba-tiba misalnya kram atau tiba-tiba terlepas gitu. Karena otot sudah mengalami penurunan kekuatan. Nah, kalau misalnya yang apa ya psikis ya, itu biasanya tuh tanda-tandanya atau gejala klinisnya itu misalnya sulit berkonsentrasi, sulit berpikir, gagap, gugup, ngantuk dan sebagainya. Nah, itu udah mengalami kelelahan fisik ya, lambat merespon gitu. Jadi kayak kalau ditanya sempat bengong dulu atau apa itu kan
Itu namanya kelelahan fisik. Jadi ada jeda waktu bengong gitu ibaratnya. Nah, itu kelelahan fisik. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja itu ada, tentu saja ada tadi faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu ada namanya faktor somatis. Faktor somatis itu faktor soma. Soma itu adalah tubuh itu sendiri. Gitu. Jadi fisik, ada fisik dan psikis tadi yang tadi di awal kan saya katakan bahwa ada faktor fisik dan psikis. Bentar, nih baterainya udah mau habis. Oh. Nah, nah itu dia. Ada faktor somatik dan faktor psikis. Jadi ada faktor tubuh itu. Nah, kalau faktor somatik tadi ya, faktor fisik ya, itu ada misalnya faktor yang mengalami beban kerja atau kelelahan kerja itu ada misalnya kekuatan otot tadi ya. Kekuatan otot, semakin kuat otot seorang, maka semakin besar kapasitas untuk melakukan pekerjaan fisik yang membutuhkan. Dan semakin kapasitas ototnya gede, maka dia akan kuat. Jadi sama kayak orang kuli ya, kuli ngangkat karung itu karena kekuatan ototnya udah dilatih. Jadi kuli panggul itu dia kuat, dia ngangkat ngangkat apa sekali karung itu berapa karung itu bersamaan ya. Beda dengan kita. Ketika otot kita tidak dilatih, maka kekuatan otot akan melemah. Jadi nggak sanggup kita untuk angkat. Misalnya satu karung itu kan biasanya kalau yang apa ya, panggul beras itu kan di pelabuhan itu sekali ngangkat bisa sampai 2 atau 3 karung di sekali jalan. Ya kalau misalnya satu karungnya isi apa ya 25 kilo atau misalnya 50 kilo, waduh itu 150 kilo dia sekali angkat kalau 3 karung. Jadi kekuatan itu karena dia terbiasa, terlatih sehingga dia kapasitas kerja untuk sangat besar gitu. Kemudian faktor somatis lagi atau faktor fisik lagi yang lain adalah ketahanan fisik itu sendiri. Jadi ketahanan otot dan kardiovaskular. Ketahanan otot, kardiovaskular, sehingga misalnya uh, uh, tubuh itu misalnya mampu bertahan lama untuk melakukan aktivitas fisik. Atau ketika misalnya cukup oksigen misalnya, karena misalnya kardiovaskular itu baik. Nah, itu jadi sehingga ketahanan fisiknya akan meningkat. Ada juga faktor fisik yang mengaruh juga keseimbangan energi. Jadi keseimbangan antara nutrisi, kemudian apa ya energi-energi yang diperlukan tubuh gitu loh. Keseimbangan energinya itu kalau misalnya dia intake-nya lebih banyak dengan outtake apa intake outtake ya pokoknya intake-nya banyak maka yang kemudian yang dikeluarkan sedikit maka dia akan punya apa uh, kemampuan energi cadangan. Tapi kalau misalnya di intake-nya sedikit, kemudian yang dikeluarkannya banyak, maka tentu akan berpengaruh pada kapasitas kerja atau bekerjanya akan jadi lebih lebih sedikit yang bisa dia kerjakan. Kemudian juga ada usia, jenis kelamin, tadi seperti yang awal saya terangkan, kemudian ada kesehatan umum, kondisi ya, atau fitness, ya, fitness dari seseorang itu. Nah, itu faktor somatik atau faktor tubuh. Kemudian ada juga namanya faktor internal lain itu faktor psikologis mental. Ini dia mempengaruhi beban kerja ataupun kelelahan kerja. Kemampuan kapasitas kerja ya, beban kerja dan kapasitas kerja. Jadi kayak mental, fisik ini misalnya motivasi. Jadi tingkat motivasi individu akan mempengaruhi produktivitas. Jadi kayak dia termotivasi. Jadi kayak kadang kan gini, kadang kalau kalian suka lihat kan, padahal sih sebenarnya misalnya dia petinju ya misalnya, udah babak belur tuh dia. Babak belur. Mungkin secara fisik dia tuh sebenarnya udah nggak kuat lagi, tubuhnya udah luka-luka parah gitu. Tetapi karena kayak termotivasi dia untuk menang, akhirnya dia bisa berdiri lagi. Kayak kalau kita nonton film, saya tuh inget dulu tuh film Sylvester Stallone itu yang film Rocky ya.
Rocky 1, Rocky 2 sampai Rocky berapa itu banyak banget. Itu kan tinju tuh. Waktu dia lawan tinju Rusia itu yang si Apollo kalau nggak salah namanya itu. Gede besar, wah, wah dipukul dia hancur-hancuran itu sampai mukanya berdarah-darah, mungkin secara fisik dia udah hancur gitu misalnya. Tetapi karena dia motivasinya kuat, dia bisa bangkit. Dihitung sampai berapa? Sampai 10 ya biasanya. Nggak nyampe 10 dia bangkit lagi. Kalau kita lihat kan secara logikanya fisiknya udah nggak, tapi motivasi. Dan itu banyak sekali kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian motivasi, faktor psikologis itu justru lebih powerful daripada misalnya kemampuan fisik itu sendiri. Ada orang misalnya karena kebetulan misalnya anaknya mau ketabrak, mau ditabrak, ada dia lagi di pinggir jalan mau ketabrak. Itu ada bapak-bapak misalnya dia bisa gerakannya secepat kilat, set, langsung bisa. Mungkin padahal aslinya mungkin hari-harinya dia tuh lambat. Kalau misalnya dia misalnya kondisi fisiknya gitu, dia apa maaf misalnya dia gemuk sehingga dia gerakannya tuh nggak lincah tuh. Tapi begitu anaknya terancam bahaya dan bisa ini nyawa, maka dia bisa tiba-tiba itu sama kayak orang yang bisa tiba-tiba kayak seolah-olah dia punya kekuatan untuk mengangkat. Itu kan kadang tuh ada tuh kayak kejadian ada kecelakaan, ada ketiban apa kendaraan. Nah, terus ada sanak saudaranya itu yang menolongnya itu bisa tiba-tiba kayak powerful banget, dia bisa ngangkat. Ada motivasi di situ, motivasi. Kemudian juga faktor psikis lagi yang mempengaruhi beban kerja atau kapasitas kerja itu ada misalnya stres, faktor psikisnya. Tingkat stres tentu akan mempengaruhi efektivitas kerja. Jadi kalau dikasih beban kerja yang yang kebanyakan, overtime yang lembur yang terus-terusan, kemudian juga misalnya ada ya macam-macam lah, pokoknya faktor stres ya, itu tentu saja akan memacu mengurangi efektivitas atau efisiensi kerja. Kemudian ada kecemasan. Nah, jadi eh, orang yang sering mengalami kecemasan ini akan sulit untuk berkonsentrasi dan membuat keputusan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi karena dia cemas, dia konsentrasi susah. Karena, aduh, ini bisa nggak ya? Aduh, jadi fokus ke dirinya terus. Dia tidak melihat misalnya tantangan yang ada yang harus dihadapi. Jadi dia sulit untuk berkonsentrasi dan kemudian mengambil keputusan karena dia terlalu cemas yang tinggi. Itu psikis, psikologis. Itu pengaruh juga efektif. Tentu saya ya, orang kalau misalnya mudah cemas, nah itu nggak bisa kerja. Kerja itu sulit. Jadi kayak misalnya dia mau mengerjakan sesuatu ya kayak banyak ragunya gitu loh. Karena kecemasan. Nah itu bahaya. Nah kemudian juga ada fokus yang tergantung psikis lagi juga misalnya ada kayak fokus dan konsentrasi tadi ya. Kemampuan untuk berkonsentrasi dengan baik. Jadi ada orang yang memang makanya kayak autis itu kan dia sebenarnya karena dia tidak mampu berkonsentrasi. Anak-anak autis itu sebenarnya dia punya kemampuan luar biasa ya. Cuman dia tidak bisa fokus dalam satu hal. Ketika kita minta mereka untuk fokus pada satu hal, maka dia sulit gitu kayak anak-anak misal fokus untuk melihat gurunya yang sedang mengajar. Nah, dia bisa jadi enggak. Dia apa perhatiannya kan teralih ke macam-macam. Nah, itu yang fokus dan konsentrasi itu penting. Kondisi karena dia bisa menurunkan kemampuan psikis. Kemudian faktor eksternal juga, misalnya ada sifatnya apa ya tugas. Nah, jadi eksternal itu dari misalnya kayak job desk-nya sendiri, tugas-tugas sifat fisik, kemudian ada yang kayak misalnya apa, dia disuruh mengangkat, memindahkan atau ya pokoknya gitulah yang fisiknya itu yang misalnya tidak sesuai dengan kapasitas fisiknya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi sekali kapasitas untuk bekerja.
Kemudian juga ada yang bersifat psikis juga tugas-tugas. Misalnya terkait contohnya di sini kan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, rumit, rumit ya. Rumit itu bukan fisik sih sebenarnya, tapi lebih ke arah mungkin kesabaran dia mengerjakan. Nah itu kan tingkat kesulitan semakin tinggi kesulitannya, kerumitannya itu tentu akan berpengaruh pada fisiknya, psikisnya, sorry, tanggung jawab gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tanggung jawab, apa ya kayak apa megang keuangan gitu kan, tanggung jawab itu, psikis itu ada. Belum ada misalnya si bosnya minta, keluarin dong, cairin dong uang ini nih. Padahal mungkin belum waktunya atau misalnya itu tidak bisa diperuntukkan untuk hal tersebut gitu. Nah itu kan psikis. Ngeluarin uang mah gampang gitu. Gampang kalau kita bicara ini gampang, tinggal keluarin aja. Tapi kan tanggung jawabnya secara psikis, wah ini nggak bener, moralnya di situ, moral dan sebagainya. Nah itu yang lebih bersifat psikis. Nah, apalagi kalau misalnya eh, si bosnya itu minta setoran gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu kamu proyek ini harus tembus dan kamu harus nyetor 450 miliar ke saya gitu. Nganterin lah duitnya kemudian ke Solo gitu misalnya. Kan gitu. Nah, itu psikis itu. Jadi ada pertentangan batin di situ. Bukan fisik ya, itu pertentangan batin. Nah, kemudian juga ada organisasi kerja. Nah, ini juga terkait misalnya lama waktu kerja, kemudian shiftingnya, kemudian sistem penggajiannya. Ini kadang-kadang kalau misalnya, loh kok nih orang kerjanya sama sih sama gue, tanggung jawabnya sama, tapi kok gaji dia lebih gede gitu loh. Itu kan bikin ini juga tuh, bikin senewan juga. Sistem kerja, istirahat, sistem pelimpahan, tugas pulang dan sebagainya. Kemudian juga ada lingkungan kerja tambahan ya. Yang kerja tambahan ini misalnya kayak kondisi-kondisi fisik, kimia, biologi, psikologi dan psikologi ini macam-macam ya. Kalian saya rasa juga udah lumayan paham ya. Fisik misalnya apa aja tuh kondisi lingkungan kerja fisik yang berpengaruh, faktor eksternal. Yang bisa mau nyaut nggak? Cahayaan. Apa Mega? Cahayaan bukan Pak? Oh iya betul, pencahayaan, suhu, kelembapan, ya, terus kebisingan, nah, itu termasuk apa? Fisik ya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada misalnya kimia, kimia tentu kan zat-zat kimia yang ada di situ. Masuk apa misalnya penggunaan produk-produk kimia dan sebagainya. Nah, itu kimia, biologi, itu biologi macam-macam ya. Ada bahaya-bahaya terkait misalnya kuman, ada virus, kemudian ada jamur dan sebagainya. Termasuk flora, fauna juga tumbuhan beracun. Nah, itu kemudian juga hewan-hewan dan sebagainya. Kayak kalau kerja di apa banyak laler ya contohnya gitu ya, banyak laler ya, wah rese tuh, atau nyamuk banyak nguing-nguing di kuping kan itu kan ini banget tuh. Digigitin nyamuk, kerja di kebun digigitin nyamuk yang ada sibuk nepokin nyamuk aja itu, kagak ada kagak ada sibuk ngerjain itu. Nah psikologi, psikologis dan psikologi dan psikologi itu tambahannya, tambahan. Nah ini ada kategori penilaian beban kerja. Jadi ini dapat dari Health and Safety ILO ya, dan Psikopedia, bahwa dikategorikan bahwa yang namanya kerja ringan ini apabila jadi ada ringan, sedang berat, sangat berat sampai dengan sangat berat sekali. Jadi misalnya kalau dihitung dari konsumsi oksigennya ya, kemudian dihitung bahwa kalau misalnya ringan itu hanya konsumsi oksigennya 0,5 dengan 1 liter per menit. Sementara kalau kerja yang sangat berat atau sangat berat sekali itu misalnya di 2,5 liter per menit. Dan kemudian juga ventilasi paru. Ventilasi paru itu kan maksudnya dia uh, kembang kepisnya paru-paru. Jadi berapa kali dia paru-paru itu meniup dan menghirup
Eh, Pak, oh, apa Mega? kalau menghela nafas terus berarti masuknya mana, Pak? Ngos-ngosan. Menghela nafas kayak gitu terus. Itu sebenarnya itu lain lagi, itu kadang-kadang ada faktor emosi. Tapi kan kalau kalau ini kan dia dihitung pas pada saat kondisi normal. Dia setelah misalnya dia kerja nih, melakukan aktivitas kerja nih, tutut, ngangkat apa. Nah, kemudian diukur konsumsi oksigennya, kemudian dihitung Pak ventilasi parunya, dia narik napasnya berapa kali. Karena kalau orang habis kerja berat itu kan pasti dalam jangka jangka waktu tertentu ya, misalnya dalam masih apa 5 menit lah misalnya 1 sampai 5 menit pasca dia olahraga itu kan jantung ventilasi paru-paru kan narik nafas sampai masih gitu kan. Nah itu dilihat itu ventilasi paru berapa kali dia. Kalau orang yang kerja berat banget tuh biasanya dia, nah itu cepat dia kan, itu sangat berat. Tapi kalau orang yang kerjanya ringan tuh biasanya, jadi ibaratnya gitu ya. Jadi itu ventilasi paru di situ. Kalau menghela nafas kan itu kadang-kadang orang nggak nggak capek juga itu itu lain. Kadang-kadang aduh beban hidup ini berat banget jangan gitu akhirnya menghela nafas. Itu lain. Tapi kalau yang ini diukur pada saat seperti itu, misalnya pada saat melawan, nah ketika dia diketahuan berapa kali dia ventilasi paru, kemudian berapa konsumsi oksigennya, kemudian ada suhu rektal, ini suhu tubuh ya, suhu tubuh diukur nih. Karena orang yang aktivitas kerja misalnya dalam jangka aktivitas berat ya misalnya dalam jangka waktu misalnya 15 menit ya atau setengah jam, tentu kan dia metabolismenya terjadi pembakaran tubuhnya tinggi. Nah, sehingga ketika diukur suhunya, maka suhunya akan mengalami peningkatan. Gitu. Akan lebih panas. Makanya jadi akhirnya dia berkeringat, jantung berdetak lebih kencang dan sebagainya. Nah, itu jadi pembagian berdasarkan occupational health and safety dari ILO, bahwa pembagian pekerjaan itu ada beban kerja itu ada yang ringan, sedang, berat, sangat berat dan sangat berat sekali. Nah, ini ada bisa diukur atau dihitung dengan melihat beberapa hal yang dikategorikan di sini. Gitu. Ini juga beban. Nah, ini kalau ini ada kita dari Kepmenaker nomor 51 tahun 99. Jadi dikatakan beban kerja ringan itu kalau membutuhkan kalorinya misalnya 100 sampai 200 kilokalori per jam. Beban kerja sedang di atas 200, beban kerja berat di atas 350. Nah ini nanti ada sih sebenarnya sudah ada tabelnya gitu loh kalau itu. Jadi untuk aktivitas misalnya kerja duduk depan komputer itu berapa kalori itu sudah ada ininya sehingga bisa langsung dikategorikan oh ini masuk si ringan, sedang ataupun berat gitu. Ini yang di Kemanaker satu. Nah kayak ini nih tuh lihatnya tuh. Nih ya, nih di zoom ya, di zooming tuh. Bahwa nih ada kan tuh. Tidur. Tidur berapa kilokalori? Nah, itu 0,98. Berarti dia masuk aktivitas apa ya? Nah, itu ringan. Ada lagi misalnya aktivitas yang kayak ini. Berenang, menggergaji manual. Ini apa? Kilokalori yang di apa dihasilkan atau dibutuhkan untuk per jam per kilogram berat badan gitu. Kalau misalnya pekerjaannya beratnya 50 kilo, berarti tinggal dikali aja. Berarti nah itu istilah. Nih kayak, nah kan ini, bahwa seorang pekerja dengan berat badan sekitar 65 kilogram bekerja sebagai tukang batu, misalnya di Wall Matahari. Nah, maka berdasarkan data tersebut di atas, kita lihat di baris 21, tukang batu, kerjaan tukang batu itu 5,71. 5,71 dikalikan berat badan berarti 371 kilokalori per jam. Maka dia termasuk beban kerja berat. Nah, ini kalau yang berdasarkan tadi Kepmenaker nomor 51 tadi ya. Tapi kalau tadi ada yang ensiklopedia ILO itu bisa dilakukan pengukuran. Seperti itu misalnya. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis kelelahan ya. Maka kalau jenis kelelahan dibagi sebagai kelelahan otot dan kelelahan
kelelahan secara umum. Ada kelelahan otot, gejalanya biasanya eh, rasa sakit ya, rasa tidak nyaman ketika otot yang mengalaminya itu eh, menderita ketegangan berlebihan. Jadi dia rasa sakit tidak nyaman ketika otot yang bermasalah tadi itu diaktifasi misalnya. Nah, ini bisa saja kalau kelainan otot ini ya, misalnya otot ini bisa disebabkan oleh adanya misalnya penggunaan energi berlebihan. Jadi diporsir. Otot itu kalau diporsir, maka dia eh, kehilangan. Otot itu kan kehilangan kemampuan berkontraksinya. Jadi kan otot itu kan ada kontraksi, relaksasi ya. Mengencang, mengendur, mengencang, mengendur. Kalau dipaksa itu, dia kan kaku, kenceng terus. Nah, akhirnya ya itu dia nggak bisa untuk mengendur karena dia kayak apa tegang gitu loh karena beban berlebihan itu. Nah itu akhirnya jadi dia menyebabkan kelelahan otot atau kemudian penumpukan asam laktat. Biasanya kayak olahraga, kalau orang berolahraga itu kan kadang sebenarnya kayak apa ya kalau orang pertama kali ya, kalau orang yang udah sering olahraga mah beda ototnya itu. DOMS. Tapi kalau orang yang pertama kali olahraga biasanya dia akan mengalami apa ya DOMS, Pak. ya DOM. DOMS. Nah, betul DOMS itu istilahnya ya. DOMS. Ini ketahuan nih Mega nih suka ini nih. Olahraga ya, kamu suka fitness ya. Jangan. Kasih, Pak. Nah, itu. Jadi DOMS itu adalah yaitu tadi otot itu mengalami penumpukan asam laktat. Makanya jadi karena kan aktivitasnya itu dia diaktifkan walaupun sebenarnya kan mungkin ya eh, aktivitasnya mungkin tidak terlalu berlebihan ya, tidak seperti tadi kayak misalnya penggunaan apa dipaksakan diforsir tidak, tapi misalnya repetisinya dibanyakin gitu loh, misalnya. Yang ngangkat barbel nih, angkat misalnya 5 kilo, tapi dibikin misalnya bisa bikin 4 set, 3 set, 1 setnya misalnya bikin 15 repetisi kan gitu. Nah, itu kan karena ototnya terlatih, akhirnya oke mungkin 15 kali kan dia nggak kerasa gitu. Tapi selesai langsung tung kayak tadi yang dibilang Mega, langsung DOMS. Karena terjadi penumpukan asam laktat. Makanya di situ kan kalau kita olahraga itu biasanya selain daripada pemanasan juga ada relaksasinya. Pemanasan itu untuk mempersiapkan otot dalam melakukan gerakan-gerakan ininya ya, gerakan tertentu itu. Kemudian relaksasinya itulah untuk melemaskan otot kembali sekaligus misalnya membuang apa asam laktat yang ada di otot yang apa ya nyangkut nyangkut yang dia mengendap di otot. Kadang-kadang bisa juga misalnya dengan dilakukan misalnya apa ya urut. Dan biasanya tuh itu tuh kalau kalau yang full tempat fitnessnya keren itu, cila, udah habis olahraga fitness, terus dia sauna, cila, ada sauna itu, wah itu juga ngebakar tuh, membuang ini apa, membuang sisa asam laktat juga tuh. Habis itu message, waduh, pulang-pulang lemes semua, lemes nggak bisa berdiri, jalan lemes, nggak ada, nggak cuma maksudnya seger, badan akan lebih seger. Kemudian juga ya kelelahan otot juga disebabkan kayak misalnya apa ya kerusakan ya, ada kerusakan dari otot itu sendiri ya. Misalnya kayak ada gerakan-gerakan yang misalnya menyebabkan otot itu terkilir gitu kan. Itu juga bisa menyebabkan kelelahan otot. Karena ketika misalnya kayak terkilir atau apa itu kan otomatis uh, uh, kemampuan otot itu kan langsung menurun tiba-tiba. Kemudian ada juga jenis kelelahan lain misalnya kelelahan umum ya. Nah, ini ditandai rasa berkurangnya kesiapan untuk menggunakan energi. Jadi kelelahan umum tuh bukan cuma otot sih kan. Jadi kadang-kadang lebih dibilang apa ya? Ya punya faktor umum lah. Jadi kayak kalau ini otot kan spesifik ya. Kalau umum ini ya banyak faktor sih maksudnya yang di luar faktor otot lah gitu. Kayak misalnya orang apa ya begadang, begadang.
Orang begadang itu kan bawaannya kan kayaknya ada lemes ya gitu kan, lemes karena kurang tidur, kurang istirahat. Nah itu lemes, itu lemes, itu kelelahan. Tapi kelelahan yang sifatnya umum itu eh, eh, bisa tentu saja akan mempengaruhi ya tubuh apa waktu kurang istirahat sehingga untuk proses misalnya pemulihan energinya jadi apa ya jadi berkurang. Kemudian juga kayak kalau dalam tidur itu kan kita ada proses apa ya perbaikan sel ya, regenerasi sel sehingga sel-sel yang rusak ketika kita aktivitas sehari-hari itu jadi digantikan atau dihilangkan. Nah, itu tentu saja juga akan apa ya akan menyebabkan kelelahan karena kurang tidur tadi, kurang tidur kelelahan. Nah, kemudian juga ada yang kelelahan umum itu karena misalnya apa ya, tadi faktor stres ya, beban 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 apa ya beban pikiran terutama kalau beban kerjaan ya kerjaan kan biasanya ada yang fisik dan psikologis tapi kalau misalnya kita bicara eh, stres mental itu biasanya tuh lebih ke arah misalnya psikologis jadi stres psikologisnya stres mentalnya kemudian juga eh, apa ya tekanan-tekanan kerjaan itu kan jadi lebih ke arah psikologis jadi stres kelelahan umum itu bisa misalnya karena stres mental itu bisa dikatakan sebagai kelelahan umum. Kemudian juga ada misalnya adanya kondisi nutrisi yang kurang. Jadi kayak ya tadi eh, misalnya kerja bangunan ya itu konstruksi misalnya. Nah itu dia misalnya oh, makannya kurang, maka dia lemes gitu loh, lemes kurang ini. Baru kerja sebentar dia udah apa ya, udah nggak kuat lagi gitu. Nah itu karena misalnya kondisi nutrisi yang kurang seimbang. Jadi dia kurang asupan sehingga tubuh itu kurang terpenuhi kebutuhan energinya sehingga dia menyebabkan kelelahan. Kemudian juga ada misalnya kelelahan umum kondisi sakit, sakit ya. Kayak orang sakit itu pasti dia nggak bisa beraktivitas banyak gitu loh. Jadi makanya biasanya kalau orang-orang sakit itu kan suruhnya istirahat, istirahat untuk mengembalikan vitalitas dia, mengembalikan energi tubuh dia dan sebagainya. Nah, itu kelelahan secara umum. Jadi eh, di luar tadi yang kelelahan otot ya. Kalau otot itu kan tadi bisa karena misalnya over over stress daripada otot kayak apa ya tadi itu eh, bisa karena cedera otot juga, bisa karena apa ya tadi itu eh, eh, DOMS tadi ya, DOMS, terus kemudian penumpukan asam laktat itu ya, DOMS dan sebagainya. Nah, ini juga ada ya. Penyebab kelelahan itu misalnya adanya namanya dikatakan sebagai monotoni. Jadi pekerjaan yang monoton ya terus-terus. Itu kan tentu akan menyebabkan penurunan motivasi ya. Jadi motivasi kita jadi kayak, oh gitu doang. Gue tiap hari kerjanya cuma mindah-mindahin barang. Makanya sebenarnya eh, pensiasatan misalnya di rotasi kerja itu sebenarnya bisa juga menurunkan eh, kondisi monotoni gini. Jadi eh, kan kayak kalau kalau dulu ingat waktu sekolah ya, sekolah kan kita duduk itu kan pakai berbaris ya, baris lah apa jalur satu apa baris satu eh kolom apa baris ya, yang ke belakang itu Garis. ini baris kolom kolom satu kolom dua kolom tiga kolom empat gitu kan biasa di sekolah tuh ya. Nah kadang kan ada rotasi kan setelah sekian minggu yang di apa yang di bergeser dia ke kanan pindah pindah satu kolom dan 2 minggu lagi pindah satu kolom jadi itu supaya apa misalnya supaya misalnya eh, tidak terjadi monotoni monotoni dari eh, otot-otot dan sebagainya posisi tubuh kan kalau kita misalnya duduk di posisi sebelah
kiri ya, maka otomatis leher itu kan akan posisinya nengoknya kanan terus ke arah papan tulis. Nah, ketika nanti akhirnya dipindahkan ke rotasi tengah kan dia bisa lurus. Nanti pindahin lagi sebelah posisi kanan maka dia bisa otot apa kepala itu bergeser ke kiri. Jadi itu untuk mencegah monoton. Kemudian juga ada intensitas dan durasi kerja fisik mental. Jadi intensitas seberapa ini kerasnya, cepatnya atau ya itu seperti itu. Nah itu juga menyebabkan kelelahan juga. Nah, Hadis, iya bisa, bisa. Orang kayak kerja. Kamu ingat nggak dulu waktu tol, gerbang tol itu belum pakai e-tol, belum pakai otomatisasi. Kan ada tuh yang pekerja tolnya itu yang nongkrong doang di dalam kubikel, yang nyediain kembalian. Kamu pernah nggak ngalamin itu? Sekarang kan masih ada yang tukang parkir itu, Pak, yang keluar mall kadang. Oh iya, ya itu kalau sekarang pakai tukang parkir ya, yang pakai masih ada ya. Kalau dulu saya ingat tuh dulu tuh yang tukang tol, mungkin Pak Beni itu mengalami juga tuh, karena dia seumuran sama Iya, saya. Pak, ada, Pak. Bidi juga kan, Bidi ya. Ngalamin, Pak. Ngalamin Pak Beni. Ya itu kan dulu kan gitu kan. Bayangin aja 8 jam kerja, nongkrong di kubikel kecil, dia harus ngitung dan nggak boleh salah kan. Kalau dia salah kan nanti dia yang nanggung kerugiannya. Itu stres banget itu loh. Jadi kelelahan itu fisik, fisik dan psikis loh itu sebenarnya. Ya, well, kerjanya kan cuma kita pikir cuma ngambilin apa ngambilin tiket itu kemudian ngasih kembalian gitu-gitu doang. Tapi stres itu. Makanya jadi dulu saya kan pernah tuh ada dulu kan saya tuh ada tuh beberapa pasien saya itu yang orang jasa marga ya. Orang jasa marga dia cerita di tempat saya dok katanya itu banyak loh dok yang masih muda umur 35-an 35-40 itu udah meninggal. Hah, meninggal sih belum? Sakit apa aja? Wah nggak jelas-jelas dok. Ada yang kanker, ada yang ini. Jadi apa? Kalau kita pikirkan cuman apa sih masalahnya paling jangan kalau di gerbang tol itu kan asap kendaraan ya biasanya kan yang kan dia hidup terus menerus kan. Jadi biasanya sih masalah di pernapasan. Tapi ini kadang-kadang dibilang enggak dok, enggak selamanya kok katanya. Masalah-masalah kayak gitu kanker paru. Oke, ada yang kanker paru ya karena kalau misalnya dia nggak memakai apa masker pas pada saat itu. Tapi bukan itu aja kok dok, macam-macam kok ada penyakitnya apa banyak yang meninggal muda. Jadi dibilang banyak yang meninggal muda pada 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 saat itu. Sehingga dibilang kita itu dok coveran medisnya itu paling lengkap itu. Paling sakit apa aja boleh di cover kan gitu. Jadi supaya tapi ya itu konsekuensinya ternyata banyak karena memang dia didapati banyak sekali pekerjaan yang pada usia-usia mudanya itu banyak yang meninggal. Nah, jadi ya mungkin salah satunya akhirnya ya pertimbangannya itu otomatisasi. Jadi memang otomatisasi juga memang bisa. Jadi tidak bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa ya yang berat ini bahwa kerjaan intensitas atau durasi kerja yang terus-menerus atau monotoni tadi juga itu juga bisa menyebabkan muncul kelelahan. Kemudian lingkungan kerja ya ini bising cuaca kerja. Wah itu udah paham lah kalian. Kemudian juga psikologi, tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab tuh kayak tanggung jawab kerjaan, tanggung jawab jabatan itu jangan salah-salah itu. Yang tadi saya bilang tanggung jawab keuangan itu kalau bos misalnya, saya pernah cerita, jadi ada juga misalnya ada waktu itu saya sempat dengar jadi ada jadi tim ses ya nih tim ses ya tim ses. Tapi kebetulan orangnya kebetulan alhamdulillah idealis ya. Jadi dia tim ses itu dia berhasil menjadi tim ses. Sudah, masih matiin kamera dulu ada yang lewat. Jadi tim sesnya itu tim ses ya waktu itu gubernur berhasil dia menjadiin gubernur. Wah, naiklah si temannya itu koleganya itu jadi gubernur. Nah setelah dia jadi gubernur temannya itu dia dijanjikan posisinya dijanjikan jadi komisaris bank bank daerah BPD ya bank daerah atau yang macam-macam kayak kalau Jabar itu kan BJB kalau di Lampung misalnya Bank Lampung itu kan punya ini kan punya punya daerah kan.
Nah, jadi setelah itu dia bilang, kamu saya jadikan komisaris ya di bank bank daerah itu. Nah, tapi dia mikir, untungnya orang itu idealis ya, istilah masih bener lah gitu hati mereka. Dia bilang gini, wah kacau nih, kalau gue jadi komisaris, yang ada ntar anak-anak dia, saudara-saudara dia mau minjem duit, gue harus lulusin dong, katanya gitu. Jadi ada unsur KKN. Dia pertimbangan dia jauh seperti itu. Dia bilang, akhirnya dia tolak jabatan komisaris itu. Makanya saya bilang, gila, saya bilang, luar biasa banget itu. Itu orang gitu, maksud saya bilang. Jabatan komisaris dia tolak. Karena dia tahu imbasnya dia, tanggung jawab yang besar itu, maka akan ada kemungkinan misalnya si keluarga-keluarga dia atau apa sebenarnya proyek-proyek lah, proyek-proyek yang dipegang si itu keluarga gubernur itu pasti akan ada intrik-intrik gitu. Nah itu dia tanggung jawab itu dia tolak. Jadi dia ngerasa bahwa jadi kadang-kadang kan gitu. Ketika seorang itu dia tahu misalnya ya pemilu dia tahu nih ada unsur kecurangan. Akhirnya dia ini apa dia tahu dan dia berusaha dan pokoknya jadi beban akhirnya dia stres kemudian dia apa nah itu pokoknya gitu lah saya rasa kalian juga udah bisa membayangkan bahwa psikologis tanggung jawab dan sebagainya itu bisa berpengaruh kelelahan sakit nah itu tadi ya sakit kemudian cedera otot dan sebagainya itu gagal nutrisi dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan kelelahan gitu. Nah ini terkait apa ya pengukuran kelelahan ini ada beberapa metode ya metode dalam melakukan pengukuran kelelahan itu misalnya ada dengan pengukuran waktu reaksi ini dilakukan pada saat istirahat jadi tadi seperti yang tadi eh, setelah orang itu melakukan pekerjaan apa aktivitas kerja dan sebagainya dan pada saat istirahat dia akan pengukur reaksi gitu kalau kalau misalnya ya jadi ada standar tentunya ada standar ya standar misalnya kalau orang eh, dites gitu loh untuk berhitung gitu misalnya. Eh, kalau misalnya di kondisinya masih fit dan apa dan misalnya dan masih segar ya itu biasanya misalnya di durasi di kecepatan berhitungnya itu misalnya cukup 1 detik deh. Jadi sama kayak ini kalau tes apa ya eh, eh, tes psikotes kan itu kan itu ketika otak kita sudah panas karena mengerjakan itu biasanya nanti akan mengalami penurunan sendiri. Penurunan kemampuan berhitung, kemampuan kemudian apa ya berpikir logiknya dan sebagainya. Nah, itu di situ pengukuran waktu reaksi di situ. Jadi ketika sebelum istirahat, misalnya dia dihitung waktunya berapa, misalnya kayak mencet tombol ya, tet gitu. Jadi misalnya ada kecepatan mata itu dalam melihat apa ada perubahan warna tek langsung tek tek nah itu nah setelah dia kelelahan setelah dia aktivitas kemudian istirahat nah itu biasanya nanti dihitung tuh akan berbeda nah itu jadi pengukur waktu reaksi kemudian ada flicker vision test ini untuk sensitivitas visual tadi ya tingkat kelelahan mata kemudian si orang ini misalnya dia diminta untuk melihat apa lampu lampu berkedip ya. Nah, kemudian eh, dia kemudian menekan misalnya ada tombol refleksnya itu nah itu di situ kemampuan kedip itu biasanya gini apa ya semakin dia mengalami kelelahan maka biasanya dia eh, apa tingkat ininya tingkat apa kedipannya itu akan misalnya menurun jadi kayak tidak berkedip atau dia jadi sama kayak kalau misalnya dipakai untuk apa ya sih eh, supir supir di apa mobil-mobil tambang itu dia ada tuh kayak sensor dia kalau si drivernya itu dia tidak mengedip dalam beberapa saat
itu dia nanti akan ada warning. Jadi kayak apa ya? Ketahuan bahwa dia ngantuk gitu loh ibaratnya. Kan kalau kita normal kan dia mata kita kan berkedip terus dalam jangka waktu dia akan kedip kedip kedip. Nah ini ketika dia tidak berkedip maka biasanya ini sama kayak kalau di sekarang mobil-mobil listrik ya yang udah canggih itu kadang dia punya kayak semacam sensor ini apa selain sensor apa kedipan mata. Jadi kalau dia udah orang itu beberapa saat dia tidak berkedip, maka dia nanti akan kayak menimbulkan ngasih warning. Saya waktu itu sempat apa ya mobil apa sih Volvo kalau nggak salah Volvo yang listrik itu yang udah canggih itu dia kalau misalnya dia tidak berkedip si drivernya itu nanti dia ngeluarin warning. Nanti setelah warning itu beberapa saat dia nggak ini merespon, maka kemudian si komputer atau AI-nya itu akan mengambil alih kemudian dia akan pelan-pelan dia menepi gitu otomatis jadi itu udah canggih sekali ya kalau sekarang. Nah kalau ini cuma uji hilang kedipan itu untuk ini untuk melihat kelelahan. Semakin dia nggak berkedip bah, tingkat kelelahan atau semakin kedipan itu sedikit itu biasanya dia tingkat kelelahannya. Kemudian pengamatan koordinasi dan efisiensi fisik. Nah ini juga kita melihat aja ini secara pengamatan bagaimana kemudian seseorang itu misalnya gerakan-gerakannya, kemudian dia mulai misalnya apa ya ya pokoknya udah mulai kalau orang capek gimana sih kan gitu kan gerakannya udah nggak koordinasi udah nggak tepat lagi kemudian apa dalam mengambil sesuatu misalnya dia tuh udah mulai lambat atau apa udah apa eh, apa sih eh, koordinasi antara yang diperintahkan dan yang dilakukan juga sudah tidak sesuai kadang-kadang suruh ngambil apa nggak tahu udah ngaco dan sebagainya. Nah ini juga seperti itu kira-kira. Kemudian ada kuesioner alat ukur perasaan kalian kerja tuh KUPK 2. Ini ada ya. Ini ada instrumennya ya. Itu ada kuesionernya, kemudian nanti tinggal apa digali ya, digali, ditanya ke orang itu, ya itu diisi lah itu gitu. Nah, kemudian juga ada nama IFRC. Industrial Fatigue Research Committee dari Jepang. Ini ada 30 item ya. Ini ada ini tools ya, tools yang bisa dipakai untuk mengukur kelelahan. Ya, Nisna. Ya. Eh, itu KUPK ini sebenarnya sudah berdasarkan penelitian ya sebenarnya sudah dilakukan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya gini apa ya juga dilakukan pengamatan jadi nggak kita bertanya tapi kita bisa amati juga di situ. Insya Allah valid kok itu udah itu udah baku KUPK 2 itu baku. Cuman kadang begini yang saya perhatikan dari mahasiswa ya dia bikin kan KUPK itu ataupun yang IFFC ini kan ada itemnya itu. Ada mengukur kelelahan, ada mengukur stres kerja dan sebagainya, itu punya ada. Nah, cuman kadang yang salahnya itu adalah ketika kita itu kan satu paket, ibarat satu paket, satu bundling. Cuman orang cuman kadang gue cuma ngambil kelelahannya doang. Akhirnya diambil misalnya kayak ini IFRC misalnya IFRC ini. Nah, dia ada 30 item. Gue cuma mau ngambil 10 itemnya. Misalnya bicara tentang stres kerjanya aja atau kelelahan kerja. Nah itu yang nggak bisa, yang menjadikan tidak valid. Gitu loh. Karena kalau memang dia 30 item, ya itu 30-30-nya. Dia bicara kelelahan, dia bisa. Jadi uh, itu kan sudah baku, gitu. Tulisan baku, dan sudah dilakukan penelitian secara intensif. Jadi saya itu dapat dari informasi itu saya dapat dari teman kebetulan memang dia menggiat masalah stres kerja sama kelelahan kerja. Yang sering kesalahan itu ada ketika dia suatu instrumen yang sudah baku
yang misalnya terdiri dari misalnya tadi misalnya ada 42 pertanyaan lah segala macam. Tapi yang dilakukan adalah hanya mengambil separuh-separuhnya aja. Nah itu udah nggak bisa. Gitu. Karena harusnya kalau ketika dia mengambil sebagian itu dia harus dilakukan ini lagi, penelitian lagi. Bahkan katanya kalau untuk instrumen itu pakai uji psikologis lagi. Jadi ada pakar-pakar ya terkait psikologisnya untuk mengukur apakah benar gitu loh. Dengan instrumen yang baru yang cuma 30 atau 10 yang cuma 10 instrumen itu bisa mengukur hal tersebut gitu. Jadi nggak kalau secara yang benar itu aturannya itu memang satu banding, toolsnya itu satu banding. Ya itu apa jadi instrumen baku yang ada itu sebenarnya sudah bisa gitu loh untuk dipakai menjadi alat ukur. Hanya saja kebanyakan orang menggunakannya itu tidak sesuai dengan standarnya. Itu yang sering jadi akhirnya menjadi masalah. Gitu. Jadi dianggap tidak efek tidak valid gitu. Iya, oke. Ini ya, ada reaction timer ini tadi tuh tombol pakai pencet. Ini juga bisa gerakan ya, koordinasi tadi untuk mengukur koordinasi ketika dijatuhkan itu berapa kecepatan dia menangkap. Biasanya semakin lelah itu dia akan semakin panjang. Jaraknya kalau si refleks masih bagus kan tetap mungkin jarak di sini nih dia nangkap ya, tapi begitu dia udah nggak ini lelah itu bahkan kadang-kadang nggak ketangkap itu garisnya ketika dijatuhkan. Nah, jadi udah refleksnya itu lambat, koordinasinya sudah lambat. Ini flicker vision test. Nah ini kelelahan ya. Beberapa contoh penyebab kelelahan, kemudian resikonya seperti apa, kan cara mengatasi. Ini manajemen pengendalian. Bisa kalian baca aja nih. Aktivitas kerja fisik, tentu saja kelelahan menyebabkan risikonya termotivasi kerja turun, performa dan sebagainya. Ini kalian bisa baca aja. Baik bagian penyebab dan mengatasi kelelahan. Dengan telepon aja nih. Oke, saya rasa demikian ya yang saya bisa sampaikan teman-teman semua, bapak-bapak ibu semua terkait kelelahan dan kapasitas tadi kelelahan dan kapasitas kerja ya sudah kelelahan. Oke, so far gimana? Ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, bapak ibu, teman-teman semua, teman-teman semua. Mana cukup? Lu? Iya, Pak. Oke, cukup. Cukup. Oke, makasih semua. Oke, saya rasa demikian ya. Kita akhiri kuliah kita dulu hari ini biar kalian bisa tuh. Saya tuh saking kelelahan, saya udah gak konsen lagi. Nggak konsen. Mau ngomong apa ya? Sempat ada jeda waktunya untuk mikir. Aduh, gimana ini? Oke, cukup ya. Cukup, Bapak. Cukup Kok dong. suaranya kecil Iya sih? dong. Oh Cukup. iya. Baiklah kalau begitu. Nanti minggu depan itu saya berhalangan ya, karena ada acara bakti sosial sunatan massal ya, tanggal 1 November. Nah, jadi saya ikut di situ acara tersebut. Jadi mungkin nanti saya akan kirim tugas ya, tugas. Nah, sekaligus itu nanti yang nilai tugas ya. Nanti kelompok kan kayak waktu di awal kan saya bilang kan kelompok ya, bener nggak? Apa Iya, saya betul, Pak. ya kelompok. Jadi dibagi kan ada totalnya 26 ya. 26 atau 25 sih saya lupa nih.
25 Pak sekarang. 25. Oh, 25. Ya udah. 25 dibagi 6 apa dibagi 5 nih? Enaknya. 6 kelompok apa 5 kelompok nih? 5 aja, Pak. Aja, Pak. 5 aja, Lima. Pak. 5 5 aja, ya? Pak. 5. Oke. Bagi 5 kelompok nanti nanti saya kirim ininya. Jadi 5 kelompok itu nanti mungkin milih ya, nanti kalian aja lah yang berunding milih. Nah, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 itu nanti saya kasih ada beberapa tema. Nanti kalian pilih temanya, itu nanti yang kalian buat makalahnya. Nanti diserahkan ya kapan ya? Pas inilah, pas UAS juga boleh, pasca UAS juga boleh, tapi nggak boleh kelamaan juga. Gitu. Ya, kalau sebelum UAS takutnya kecepatan ya. Enggak ya? Sedang ya? Sebelum UAS gimana? UAS bulan depan udah, Pak. Oh iya. Habis UAS aja, Itu Dok. tanggal berapa sih UASnya? Saya nggak ngeh. 20. 24. 20, Mbak. Masa? 20 November ya? Udah 20 November. Masih lama itu. Sekarang mau tanggal 25, sebulan. Bukan bentar lagi. Sebulan itu terasa cepat loh, Iya Bapak. sih, benar sih. Benar. Benar sih emang. Ya Baik, udah kalau gitu apa sebelum sebulan? Sebelum UAS nyerahin tugasnya. Ya, sebelum UAS. Setelah aja, Pak. Kenapa gimana? Nggak setelah aja. Setelah. Oh ya udah setelah. Kalau maunya setelah ya saya mah oke setelah UAS. Tapi jangan lama-lama. Setelah UAS bukan berarti sebulan. Sebulan setelah UAS itu kan ini. Jangan lama, pokoknya seminggu ya, seminggu setelah UAS itu boleh. Baik, Pak. Oke. Ya, Nah, Pak. ya oke. Baik. Ya jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk ininya nanti mungkin saya kirim ke ini aja, ke PJ-nya ya terkait tugasnya itu. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga, kemudian juga ilmu yang bermanfaat, dan juga kekuatan dalam beribadah. Terima kasih semua. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Dok. Dadah. Ya.